Setelah anak Ratu Sinuhun dewasa, maka dinobatkanlah sebagai Raja Kerajaan Matan, dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin, yang dilaksanakan penobatannya dalam tahun 1677 Masehi. Dalam pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin Kerajaan Matan, mendapat kemajuan pesat penyiaran agama Islam semakin menyebar luas. Menyebar luasnya agama Islam di pemerintahan Muhammad Syafiuddin di Matan kebetulan datangnya seorang ulama besar dari Mekah, yang bernama Syekh Syamsuddin. Selain beliau sebagai ulama, beliau juga termasuk seorang pimpinan tarikat yang berpusat di Mekah pada waktu itu. Syekh Syamsuddin menghadiahkan sebuah Al-Quran dan sebentuk cincin permata yakut kepada Sultan Muhammad Syafiuddin. Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan dakwah agama kepada rakyat di sekitar Kerajaan Matan. Berhubung pengetahuan agama yang sangat luas oleh rakyat kepada Syekh Syamsuddin diberi gelar dengan sebutan Syekh Kubra. Sultan Muhammad Syafiuddin dikaruniai Tuhan dengan 3 orang anak, yaitu 2 orang laki-laki dan seorang anak perempuan. Setelah Sultan Muhammad Syafiuddin wafat, maka digantikan pula oleh anaknya yang tertua, dengan gelar Sultan Muhammad Zainuddin. Adiknya bergelar Pangeran Agung dan adik perempuannya bernama Putri Indra Kesuma. Suatu ketika datanglah Raden Tengah ke Kerajaan Matan. Raden Tengah adalah sanak keluarga Sultan Brunei yang datang dari Sambas. Selama di Matan Raden Tengah menikah dengan Ratu Surya Kesuma, yaitu adik kandung Sultan Muhammad Syafiuddin. Dan tidak berapa lama Raden Tengah membawa istrinya Ratu Surya Kesuma ke Sambas. Dalam perkawinannya Raden Tengah dengan Ratu Surya Kesuma, dianugerahi oleh Allah seorang putra, yang diberi nama Raden Sulaiman. Raden Sulaiman adalah sepupu sekali dari Sultan Muhammad Zainuddin. Kemudian Ratu Indra Kesuma saudari Sultan Muhammad Zainuddin menikah dengan Raden Sulaiman. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai seorang putra yang bernama Raden Melia. Sudah tentu Raden Melia ini pun adalah sepupu sekali dengan Ratu Jaya Kesumba dari Mempawah. Sekembalinya Raden Sulaiman beserta istrinya ke Sambas dan menetap di sana, kemudian ia diangkat menjadi Sultan Sambas bergelar dengan nama Sultan Muhammad Syafiuddin, sesuai dengan nama pamannya Sultan yang ada di Kerajaan Matan. Setelah Raden Sulaiman wafat digantikan Raden Melia sebagai Sultan Sambas dengan gelar Sultan Umar Akomadin, setelah wafat bergelar dengan nama sebutan Marhum Adil. Di bekas Kerajaan Matan I terdapat makam Sultan Syafiuddin, Syekh Kubra atau Syekh Syamsuddin dan juga makam Datuk Semu sebagai Panglima Kerajaan. Menurut cerita rakyat bahwa Sultan Syafiuddin mempunyai seorang puteri, yang tidak boleh dibawa ke pinggir laut, karena menurut ramalan seorang dukun, dikhawatirkan akan ditangkap oleh buaya. Karena desakan dari sang puteri yang ingin melihat lautan, maka oleh Sultan Syafiuddin, memerintahkan kepada rakyatnya untuk membuat danau secara gotong royong, seolah-olah danau itulah lautan. Dalam pelaksanaan gotong royong menggali atau membuat danu itu, ada seorang pangeran yang tidak mau ikut bergotong royong yaitu Pangeran Purba. Mendengar laporan tersebut maka Sultan Syafiuddin memerintahkan Pangeran Purba untuk berangkat menuju Banten untuk mengambil upeti.
Pangeran Purba beserta anak buahnya kemudian berangkat dengan menggunakan perahu layar. Dalam perjalanan anak buah Pangeran Purba melihat ada sebuah perahu di Selat Karimata, sebuah perahu bajak laut mengejar mereka. Hal ini pun lalu diberitahukan kepada Pangeran Purba, dan kemudian diperintahkan untuk supaya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan terjadi. Setelah perahu itu mendekat, anak buah Pangeran Purba berteriak, "Pangeran, itu bukan perahu bajak laut melainkan sepucuk meriam." Pangeran Purba lalu memerintahkan untuk mengulurkan tali dan menjerat meriam itu dan kemudian dinaikkan ke atas perahu. Meriam itulah yang bernama meriam Bujang Kureng, yang dapat kita lihat sekarang di Kuala Simpang Matan. Dengan penemuan sepucuk meriam tersebut, maka perjalanan Pangeran Purba dihentikan, dan langsung putar haluan kembali ke Kerajaan Matan dengan membawa penemuan tersebut.